Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Masih dalam pembahasan dengan tujuan menjaga kesehatan mental kita, ya. Kali ini saya ingin membagikan beberapa satu pemahaman yang paling mendasar yang perlu kita ketahui, ya, yaitu pentingnya mengenali diri sendiri sebelum menentukan target hidup Anda. Oke, ya, tolong diingat, berbicara tentang kesehatan mental atau yang dinamakan mental yang stabil, ya, atau kita dapat mengelola jiwa kita, ya, itu artinya kita dapat memahami segala sesuatu dengan jiwa yang tenang, ya, hati yang sabar, dan akal pikiran yang sehat, ya. Artinya segala sesuatu kita harus berpikir dalam pandangan yang positif. Oke? Artinya kita harus berusaha mengelola setiap masalah yang kita hadapi untuk dapat bertahan menjalani situasi kondisi yang kita hadapi, ya. Jadi untuk mengenali diri sendiri perlu kita amati, ya, perlu kita pelajari, ya, apa-apa dari diri kita, ya. Kalau yang saya buat ini mungkin ada beberapa antara lain, tapi kalau misalkan Anda punya tambahan lagi, silakan tulis di komentar, ya. Ya. Untuk mengenali diri kita sendiri antara lain kalau menurut saya, ya, apa kabar diri, ya? Apa kabar diri kita? Kemudian ada lagi bagaimana diri kita, ya. Apa kabar diri kita? Artinya apakah diri kita sehat? Apakah diri kita sedang baik-baik saja, ya? Nah, hari ini atau nanti ke depannya apakah ada perubahan, ya? Kemudian bagaimana dengan diri, ya? Ini menyangkut dengan suasana hati yang sedang dirasakan. Bagaimana, ya? Apa yang sedang dijalankan, apa yang sedang dihadapi, itu bagaimana dengan diri, ya, bagaimana diri kita bisa mengatasinya. Oke. Nah, apa maunya diri, ya? Apa maunya diri? Apa maunya diri ini kan keinginan, ya. Apa maunya diri ini? Artinya ketika kita bisa memahami segalanya, ya, kita akan merasakan kan, atau kita akan menginginkan, ya, sesuatu untuk diri kita, ya, dalam artian yang paling dasar kita mencintai diri kita, ya. Apa maunya diri? Sebenarnya diri kita tuh sangat membutuhkan kita. Kita perlu afirmasi positif-positif ke dalam diri kita, ya, sebagai dasar untuk membangkitkan jiwa-jiwa yang baik, ya, akal pikiran yang sehat, ya. Kita perlu sesekali menanyakan apa maunya diri kita. Oke, selanjutnya, apa saja yang ada di dalam diri kita? Antara lain memang
antara lain sebagai yang kita tahu itu potensi ya, atau keterbatasan yang kita punya, atau mungkin kita bisa mengukur diri kita sampai di mana ya. Jadi itu perlu kita ketahui ya, apa saja yang ada di dalam diri kita ya. Kemudian selanjutnya yang perlu kita ketahui, kebutuhan diri kita. Nah, ini ada berkaitan dengan apa maunya diri kita. Apa maunya diri kita ini dalam artian bukan kebutuhan, tapi keinginan ya. Keinginan yang mendasari di mana ego di sana ya. Mau berarti kita ego, tapi kalau kebutuhan diri berarti itu wajib diberikan kepada diri kita ya. Itu adalah kebutuhan, hal-hal yang sangat mendasar yang dibutuhkan oleh diri kita. Oke. Kemudian posisikan diri kita ya pada tempatnya ya, di antara orang lain kita di bagian mana. Oke. Jika kita posisinya sebagai seorang kakak, mungkin pembawaan kita ya beda dengan seorang adik ya. Kalau seorang kakak terhadap adik bagaimana? Nah, nanti kalau posisi kita sebagai seorang adik, nah kita posisinya sebagai adik itu terhadap kakak seperti apa? Ataupun posisi diri kita sebagai anak terhadap orang tua dan orang tua sebagai anak. Kemudian posisi kita sebagai murid kepada guru, guru kepada muridnya. Posisi kita sebagai teman kepada teman yang lain, sebagai sahabat kepada sahabat yang lain. Ini sangat penting ya dalam posisi penempatan diri kita dimanapun kita berada. Nah, mungkin ini beberapa hal di antara sekian banyak tentang bagaimana kita perlu ya mengenali diri sendiri ya sebelum menentukan target hidup ke depan.